yaumul qiyamah. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jam subuh tentrane jam menika pilih som nika kebanyakan dari manusia itu kesombongan. Sombong itu disebabkan karena merasa dirinya itu akan hidup selama-lamanya, tidak tahu bahwa sebentar dia adalah akan meninggal nanti. Maka nasihat yang paling mujarab dalam kehidupan ini tidak dari saya seperti ini, tapi yang paling mengena nasihat itu adalah mengenang kematian. Nah, dalam hal ini sombong seseorang, entah itu pejabat atau siapa, itu penyebabnya adalah karena kekayaan. Mongso sugih kalau dia merasa dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Karena kekuasaan, tatkala Allah memberi amanah kekuasaan yang sesungguhnya itu adalah nanti dipertanggungjawabkan sesudah akhir hayat atau akhir periode, tapi justru digunakan untuk menyombongkan diri. Nah, sopo aku, sopo kowe. Lalu yang ketiga, sombong karena ilmu. Merasa ilmunya hebat di atas rata-rata. Lalu dia sombong, kalau nggak ada aku, nggak ada yang bisa. Padahal ilmu itu adalah sangat luas. Nah, oleh karena itu pagi ini saya akan cerita tentang seorang raja yang tidak sombong. Biasanya kalau itu kan otoriter yang hidup di Babilonia. Babilonia itu adalah di kota Mesopotamia di Irak, sebuah negara kuno yang sampai sekarang dilindungi oleh UNESCO. Pernah hidup seorang raja namanya Raja Alexander atau Alexander Agung. Nah, Raja Alexander Agung itu tatkala mau akhir hayatnya dipanggillah para jenderal-jenderal, kalau sekarang ya kabinet-kabinet, menteri-menteri dan pembantu-pembantunya para raja. Wahai jenderal-jenderal dan semua pejabat yang ada di negeri ini, dikumpulkan dalam satu sidang. Sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah. Maka tatkala nanti saya dipanggil, saya mempunyai pesan 3 hal. Yang pertama, nanti yang memikul jenazahku adalah carilah dokter-dokter yang terbaik di negeri ini. Itu pesan saya, di sini mikul dokter. Pesan kedua, nanti harta saya tolong disebar di antara rumah saya sampai ke tempat pemakaman, entah itu emas, uang dan sebagainya, merah. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, tanganku tolong diulurkan keluar dari peti. Jadi dipeti tapi tangannya menjulur keluar. Karena itu yang memerintah adalah raja, penguasa. Maka disanggupi oleh para jenderal-jenderal itu. Akhirnya pada suatu ketika dipanggillah Raja Alexander ini sesuai waktunya. Fa idza ja'atum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian, maka tidak bisa diundur atau dimajukan. Malaikat pencabut nyawa itu kalau bisa disuap mungkin besar sekali uang hasilnya.
sehingga apa yang diamanatkan itu dilaksanakan. 3 hal itu. Yang dokter-dokter yang terbaik disuruh mikul dari rumah sampai ke pemakaman, uang-uang dan hartanya disebar di perjalanan. Seperti sekarang mungkin apa itu sahur itu ya, sahur paling mungkin 500. Nah, kemudian yang terakhir tangan itu. Setelah itu orang menerjemahkan, oh, sang raja itu ternyata mempunyai pesan moral kepada kita. Kenapa raja yang disuruh memikir, dokter disuruh memikir, kenapa? Sang raja ingin menunjukkan, ini loh, dokter terbaik saya saja. Kalau sudah terakhir tidak bisa menolong atas kesehatan saya, dokter spesialis jantung, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis khusus paru-paru, ahli paru-paru, ahli ginjal dan sebagainya. Itu betapa ahlinya, tetapi tidak bisa menolong kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Yang kedua, hartanya disebar. Ini loh, harta yang kita miliki itu tidak bisa dibawa ke alam akhirat nanti. Kemudian takbir yang ketiga, kenapa minta tangannya dijulurkan ke depan, meskipun secara syar'i itu tidak bisa seperti itu, tapi karena ini raja yang ingin memberi pendidikan. Kenapa tangan dijulurkan keluar seperti itu? Ingin menunjukkan ini tuh, saya itu seorang raja penguasa yang kaya raya yang punya kuasa. Tetapi sewaktu dipanggil oleh Allah, saya tidak bisa membawa apa-apa yang saya miliki. Semuanya saya berikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sungguh kalian hadis Rasulullah yang Bapak ini mayata salah satu wayarjiul sani wayabatil wahid. Nanti kalau manusia itu mati ketika Rasul, ada 3 yang mengantarkan jenazah, yang 2 balik, yang 1 ikut jenazah. Yang mengantarkan 3, yang 2 kembali, yang 1 bukan. 2 itu adalah ahluhu, keluarga, wa maluhu, dan harta, ada mobil, ada apa, orang dan keluarga kembali semuanya, nggak ada yang mau. Hanya 1 yang mengikuti mayat atau mayat itu, yaitu amal kita bersama. Dan itu termasuk jamaah yang pagi ini datang ke masjid, yang tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik dari segala isi dunia. Anda mengantongi apa amal yang begitu besar. Sehingga dalam hidup itu marilah kita ingat ini, bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian, dan yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu itu ingat. Saya pulang dari sini, keluar masjid itu, sudah jauh pergi masa lalu saya, masa kecil saya, masa muda saya, sudah jauh, nggak bisa kembali. Yang paling dekat kematian karena kita tahu kapan, di mana, kapan kita akan dipanggil, maka harus siap sewaktu-waktu. Tentara itu di mes itu siap sewaktu-waktu, di trompet untuk pergi perang harus siap sopan. Tidak ada suatu, jadi dia sudah siap. Dan saya tahu dulu kalau latihan pakai sepatu, pakai itu dihitung menit, sekian menit harus sudah selesai waktu latihan. Begitu ketat nyatanya.
Nah kita juga tatkala kita nanti dipanggil sudah siap dengan amalnya dan kita baru saat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum